Sebaiknya akuarium itu tetap dikasih ales, walaupun ditaruh diperkirakan mejanya rata, datar gitu kan, tetap amannya dikasih ales. Coba kita lihat ya, kita tumbangkan ini. Nah, ini punya orang nggak apa-apa kita rapiin. Nah, bisa dilihat tuh. Nah, ini bagian yang putih-putih ini nih silannya udah. Ini calon bocor semua. Gitu loh. Fugir da polícia pra quebrada meio top. Cuidando na pista, mas a só de veio site. Vou furar teu jaco, tá com abate. Soluço que peita com a porra de uma chapa mirando. Cara faz na carnificina, bitch, só não me incomoda aqui. Eu ando meio bravo com o dedo no gatilho, manda. Kenapa nih akuariumnya, Mas? Lantainya pecah, Mas. Wih, lantainya pecah. Nah, ini buat mungkin mengalami yang seperti ini, pecah ini. Pertama yang harus diperhatikan itu dikasih ales ya, itu loh. Jadi sebaiknya akuarium itu tetap dikasih ales, walaupun ditaruh diperkirakan mejanya rata, datar gitu kan, tetap amannya dikasih ales. Alesnya bisa seperti ini nih, busa hati ya, Evamet, atau kalau nggak ada juga pakai styrofoam juga bisa. Itu loh. Harus yang lembut gitu atau sesuatu yang mampu untuk meratakan beban sebenarnya. Jadi cukup fleksibel untuk meratakan beban. Kalau misalnya sama-sama kaca? Ya nggak bisa. Kacanya ya? nggak fleksibel dia, fleksibel. bebannya nggak rata gitu loh. Dan kaca itu sebenarnya juga tidak 100% rata, istilahnya flat glass gitu loh sebenarnya ya, cuman kan sangat sedikit ketidakrataannya gitu loh. Nah itu kualitas kaca lagi, itu flat glass istilahnya itu Mas. Nah ini tugasnya kita hari ini bongkar. Nah yang kedua, tadi kan yang pertama tuh akuariumnya coba dikasih ales gitu ya. Nah persoalan yang kedua umumnya terjadi begini, ini kaca bagian dindingnya ini diletakkan langsung di atas kaca alas, langsung di kaca. Kan pernah lihat akuarium kacanya di samping alas gitu ya, di samping sininya gitu loh. Kalau ini jadi alasnya langsung jadi kaca patakannya gitu loh. Nah ini yang biasanya bermasalah seperti ini, kaca patahannya ini ada bagian yang kurang rata. Nah itu menjadi titik yang tertekan lebih, dan dia ketika diisi air mendapat tekanan yang lebih tinggi lagi, dia pecah. Jadi pecah ini bisa di sini, bisa juga di samping sini. Kalau misalnya yang ini dinding ini patahan yang kaca bagian samping ini ada bagian yang kurang rata menonjol, terus kacanya terlalu dipres. Karena ada yang buat akuarium itu sampai diikat gitu kan. Jangan, dia hanya butuh untuk direkatkan saja, boleh ditaruh pakai lakban. Bukan sabuknya, tapi kaca ini memang benar-benar dilengkatin sekencang-kencangnya. Nggak boleh, karena dia nggak boleh. Bahasanya nanti kaca ketemu kaca, harus kaca ketemu silen, baru ketemu kaca. Jadi kalau kaca ketemu kaca, kita sebut nanti istilahnya glass to glass contact. Itu nggak boleh. Ketemu kaca. Iya, kaca langsung mentok ke kaca, nah nggak boleh. Kalau misalnya ada bagian yang kurang rata, biasanya itu jadi pemicu untuk retak ketika ada tekanan lebih. Jadi itu nggak terkeisi. Ya. Kayak isi lem ya? Iya, itu. Nah, ini kondisinya terjadi pada lantai. Jadi kalau misal sama alas yang di dalam sama kaca yang di luar? Gini mungkin maksudnya ya, ada orang yang bikin akuarium kacanya ditaruh di luar. Iya. Nah itu sebenarnya malah lebih baik kalau untuk awal. Karena apa? Alas ini nggak nanggung beban sama sekali. Nah kalau begini, model seperti ini mungkin yang baru-baru bikin itu ya, atau mungkin mengalami masalah yang sama gitu kan. Kalau begini, ini kan kita punya kaca satu lembar, terus kita kasih silen di atasnya, terus kita tindihin kaca di atasnya, itu loh. Nah silen yang di dasar itu sebenarnya udah ke kiri ke kanan, dia ketimpa, jadi sangat tipis, bahkan hampir nggak ada. Makanya yang nahan itu adalah bagian dalam ini kita kasih leletin silen begini nih, kita kasih silen sudut begini. Nah sebenarnya yang nahan itu adalah silen sudut sini. Bukan lem yang dari lem di bawah itu? Enggak, karena udah ketimpa, kegencet dia, hampir nggak ada lem itu.
Nah, gini aja, coba kita lihat ya, kita tumbangkan ini. Nah, ini punya orang nggak apa-apa, kita rapiin. Nah, bisa dilihat itu. Nah, ini bagian yang putih-putih ini nih silennya udah, ini calon bocor semua, gitu loh. Jadi sebenarnya kalau mau ditimpa seperti ini, kita bisa pasang pin supaya kacanya nggak ketemu kaca, atau kaca yang ada ini kita ratakan semua, istilahnya nanti kita edging. Jadi digosok dulu rata. Nah, silakan. Jadi ini lemnya nggak full ini ya kayak gini. Iya. Jadi inilah yang calon-calon bocornya. Jadi sebenarnya kondisi seperti ini yang nahan itu adalah ini lem yang di sudut ini. Nah, karena kita rajin bersihkan, kadang-kadang ini keangkat, dari situ jadi biang bocor. Itu bikin biang bocor. Iya, karena dibersihkan gitu loh. Nah, ini kebetulan yang ini mungkin ini ya kita prediksinya dari bagian sini ini ada bagian dinding yang kurang rata sehingga dia melakukan penekanan lebih, maka ini pecah. Ya, untuk ukuran ini, ukuran akuarium sekitar 60 ini, kaca 5 mili udah lebih dari cukup sebenarnya. Oh, ini ukuran 5 mili udah cukup? Udah cukup. Jadi sebenarnya, jadi persoalannya adalah ini ada kondisi kaca yang tidak rata, kemudian ditempelkan. Ya. Makanya dia bisa pecah ya? Ya, karena tadi kita udah bilang, begitu kacanya ditindihkan, nah yang ini udah nggak ada lem. Nih, yang terlalu mengkilap, itu lemnya udah hampir nggak ada. Yang terlalu mengkilap nggak ada? Nggak ada lem itu. Berarti sangat-sangat tipis ya? Hampir nggak ada. Jadi harusnya dia terisi penuh. Iya, dia agak sedikit apa ya? Ini deh, mungkin Mas boleh lihat ke sini. Ini sambungan yang ada lemnya. Jadi warnanya itu nggak akan mengkilat-mengkilat banget. Walaupun bersih ya, tapi nggak akan mengkilat-mengkilat banget. Ini lemnya full. Kalau misalnya disorot dari atas, nah itu isinya lem. Ini 1,5 mili. Boleh dilihat dari samping sini. Ini 1,5 mili, ini silen. Jadi nggak ada glass to glass kontak. Jadi nggak ada kaca ini ketemu sama kaca ini, mentok ini enggak. Oh, berarti bener ada jarak khusus untuk lem. Ada spasi untuk lem, walaupun mungkin 1 mili atau setengah mili pun masih cukup lah, gitu loh. Kalau untuk kita standar 1,5 mili. Apalagi untuk yang besar-besar begini. Nah, ini kacanya pun ditaruhnya di sisi samping, biar kita bisa kontrol bahwa ini memang 1,5 mili. Nanti dikasih alas begini juga, ya kan? Jadi memang kaca ini nggak membawa beban apapun kecuali air. Jadi alas dasarnya di dalam ini kalau ini ya. Yang ini. Jadi kita bisa pastikan banget bahwa walaupun ini nggak perlu lem sudut, ini nggak ada lem sudutnya, Mas. Ini nggak ada sudutnya. Oh iya. Ini memang benar-benar presisi, bersih. Oh iya, bersih ya jadi. Bersih. Karena yang ini udah cukup. Ini ke dinding. Ini 1,5 mili. Ini jadi nggak perlu lem pinggir lagi. Nggak perlu. Ini lemnya silen dan ini penuh semua. Gitu loh. Jadi benar-benar full kayak isi silen semua. Ya, mau digosok pakai sikat gigi nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya di sini ada nanti tumbuh bakteri yang coklat, itu itu sebenarnya bakteri ya, bukan lumut. Kalau lumut pun nggak apa-apa. Ini disikat aja pakai sikat gigi. Nggak apa-apa disikat ya. Nggak masalah. Sebab ini ke sini udah 5 mili. Ini silen semua. Ini silen semua, ini full silen. Jadi kalau pinggir ini pun disikat pakai sikat gigi nggak ada masalah. Bener-bener aman ya. Ya. Itu salah satu, itu sebenarnya standarisasi pembuatannya. Standarisasi waktu kita membangun akuarium. Jadi nggak ada lem-lem belepotan yang di samping-samping itu ya. Kita nggak butuh, sebab kita tidak menimbun. Nah, lem yang di samping ini sebenarnya pun pada industri yang lebih besar itu diperlukan. Itu bukan untuk menutup celah, tapi untuk faktor estetis aja. Mereka mau ini terlihat lebih lebar. Ya. Jadi istilahnya apa ya? Kita lebih cenderung bilang itu kosmetik. Jadi kosmetik siling. Jadi untuk kepentingan kosmetik. Jadi untuk kepentingan untuk enaknya dilihat aja bahwa ini bergaris. Jadi kita buat di sini pakai lakban itu kan, lakban lagi ya. Emang dibikin model tuh, gitu. Kalau di pembangunan akuarium begini yang dipakai itu bukan lakban sebenarnya istilahnya. Itu yang dipakai itu masking tape. Masking tape. Masking tape. Nama istilahnya. Namanya. Jadi yang ditempelin itu bukan plester biasa, bukan lakban, itu masking tape. Berarti emang khusus ya itu. Ada biasanya dipakai juga untuk cat mobil atau untuk membatasi wilayah cat, itu masking tape. Ya, dia seperti seperti lakban juga, cuman daya rekatnya terbatas. Jadi ketika dicabut, dia lebih mudah untuk dicabut dan tidak meninggalkan bekas. Ya, kalau mau cari banyak di toko-toko perlengkapan namanya masking tape. Ada yang berbahan kertas, ada yang berbahan seperti plastik, PE. Ya.